Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini Mama Alika akan membuat peyek kacang. Kita bikin dua versi ya. Ada yang dicetak dan ada yang digoreng bentuk biasa. Nah ini enak sekali ya teman-teman. Ini renyah, gurih dan tidak keras sama sekali. Dan ini cocok sekali kita jadikan untuk teman kita makan, atau sekedar untuk cemilan, atau untuk jualan teman-teman di rumah. Ini sangat cocok sekali ya. Nah, untuk cara membuatnya, teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Nah, untuk yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe ya. Dan bisa share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih. Pertama kita siapkan bumbunya, disiapkan bawang putih, kemiri, penyedap rasa, ketumbar bubuk, dan garam. Untuk lengkapnya nanti saya sertakan di deskripsi box ya. Semuanya ini kita haluskan. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan kacang. Di sini saya menyiapkan kurang lebih 250 gram. Teman-teman bisa disesuaikan dengan selera ya, bisa lebih sedikit atau lebih banyak ya. Dan saya cuci terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan kurang lebih 250 gram tepung beras. Kemudian kita tambahkan sekitar 125 gram tepung tapioka atau sekitar setengahnya dari berat tepung beras ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian tambahkan santan instan 1 sachet yang ukuran 65 ml. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini sekitar 500 ml ya teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa disesuaikan lagi. Karena untuk bentuk yang dicetak itu untuk 500 ml itu cenderung agak keras ya. Jadi teman-teman bisa mengencerkan lagi hingga sekitar 600 ml. Dan kita aduk lagi hingga tercampur rata, hingga tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Jika semuanya sudah tercampur rata, teman-teman bisa memasukkan kacang tanahnya ke dalam adonan. Teman-teman bisa memasukkan semua kacangnya atau sebagian terlebih dahulu ya. Nah, kebetulan saya memasukkannya sebagian kacangnya ya. Nah, kita goreng dengan menggunakan api sedang, cenderung kecil ya, tetapi saat minyak sudah panas ya, baru kita masukkan. Nah, kita tuang di bagian pinggirannya. Sebenarnya lebih bagus tuh yang wajan yang biasa ya teman-teman. Kalau menggunakan wajan yang anti lengket ini mudah sekali menggelincir ke bawah ya, tetapi tidak apa-apa sih. Kita goreng. Nah, jika sudah mulai keras, teman-teman bisa membaliknya ya supaya matangnya merata. Nah, sebenarnya untuk kacang tanahnya itu disarankan dihancurkan atau diperkecil ya, tetapi karena ukuran kacangnya di sini nanggung ya, tidak terlalu besar tetapi tidak terlalu kecil juga. Jadi saya tidak dihancurkan ya, tetapi lebih baik sih dihancurkan. Karena untuk kacang yang ukurannya lebih besar, ini kita menggorengnya harus lebih lama lagi dan menggunakan api yang kecil ya teman-teman, supaya kacangnya matang. Nah, jika sudah kering atau sudah matang, selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Dan lakukan hingga adonannya selesai ya.
Nah, karena saya akan menggunakan dua cara, jadi saya menggoreng dengan yang biasa itu sebagian saja ya. Nah, untuk cara yang kedua, saya menggunakan cetakan. Nah, kita panaskan terlebih dahulu cetakan. Teman-teman di sini bisa dites dulu ya. Karena kadang-kadang meskipun sedikit, karena jatuhnya dicetak kan mengumpul ya. Jadi kadang-kadang cenderung lebih tebal ya. Jadi teman-teman nanti bisa dites terlebih dahulu seberapa tingkat keencerannya, karena itu mempengaruhi terhadap kerenyahan si peyeknya itu ya. Nah, kita goreng hingga cukup, tidak perlu kering ya teman-teman, asalkan sudah mengeras. Selanjutnya kita angkat dan sisihkan. Jadi untuk yang dicetak ini kita akan menggorengnya 2 kali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendinginkannya terlebih dahulu, atau setelah itu teman-teman langsung goreng juga tidak apa-apa ya. Karena saya melakukan hal yang sama, saya kumpulin dulu sih sebenarnya 2 kali goreng, selanjutnya baru saya goreng. Jadi bertahap aja, jadi minyaknya tidak terlalu banyak juga, mengirit minyak ya teman-teman. Nah, kita lakukan lagi untuk mencetak kembali. Dan di sini minyaknya tidak terlalu harus banyak banget ya teman-teman, karena kalau terlalu penuh juga akan tumpah-tumpah ya. Jangan lupa untuk mengaduk adonannya, kadang-kadang tepungnya suka mengendap. Nah, sebenarnya teman-teman, saya lebih suka menggunakan adonan itu dicampur dengan daun jeruk ya, itu enak sekali. Tapi berhubung ada saudara yang tidak suka dengan irisan daun jeruk, jadi saya tidak menambahkan daun jeruk. Tetapi kalau menurut saya lebih enak tuh ditambahkan irisan daun jeruk. Nah, kita lakukan hingga semuanya selesai ya teman-teman. Kadang-kadang suka agak susah ya diambilnya karena panas ya teman-teman. Nah, setelah ini kita sisihkan, kemudian kita goreng dengan minyak panas. Nah, kemudian di sini saat awalnya itu menggunakan api yang sedang cenderung besar. Nah, setelah dimasukkan beberapa saat kemudian saya kecilkan apinya ya teman-teman. Jadi api kecil aja, karena supaya kacangnya ini matang dan adonannya itu lebih renyah dan lebih matang. Karena untuk yang dicetak itu cenderung tepungnya itu lebih tebal ya teman-teman, dibanding menggunakan atau cara yang kita goreng biasa itu ya. Jangan lupa untuk membolak-balik si kacangnya supaya matangnya merata. Jika sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lumayan banyak ya, dari 1/4 kilo tepung tapioka, tepung beras. Nah, kita tes ya bagaimana teksturnya. Untuk yang digoreng biasa itu memang cenderung lebih renyah ya, karena lebih lebar dan tipisnya itu lebih merata menurut saya. Enak sekali, renyah, gurih. Nah, untuk yang dicetak, awalnya saya menggunakan takaran air yang sama dengan adonan yang biasa yang kita goreng biasa, dan ternyata itu terlalu
keras, akhirnya saya encerkan kembali ya, dan hasilnya enak sekali teman-teman, renyah sama dengan yang kita goreng biasa itu. Nah, ini menurut saya recommended dan teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.